やろども宴だ。Oke, kembali lagi di podcast Michael di episode ke-8. Selamat datang teman-teman yang sudah mau mendengar dan mau menonton podcast Michael. Jadi di episode 8 ini gue mau tanya ke teman-teman, apakah dari kalian ada yang pernah merasakan kebanjiran? Kenapa gue ngomong kebanjiran? Karena di 2 hari terakhir ini, terutama kemarin ya, di daerah kos gue ini sangat amat tinggi sekali ya curah hujannya. Jadi mulai dari sore tuh jam maybe around 5 or 6 PM itu hujan. Jadi jam 5 atau jam 6 sebelum maghrib kayaknya hujan kencang banget. Sampai jam 12 lebih. Enggak, itu sampai subuh, sumpah, sampai subuh besoknya. Emang gak full hujan yang deras mulu, cuman kayak berhenti 15 menit atau 10 menit hujan lagi gitu loh. Jadi kayak ada jeda paling gerimis atau berhenti total, tapi nanti hujan lagi gitu kan. Jadi pengalaman gue ya selama di daerah sini, itu tuh kalau curah hujannya tinggi, itu sebenarnya daerah kos gue tuh gak kebanjiran, sejujurnya. Tidak kena dampak kebanjiran, cuman kampus gua yang kena. Jadi kalau misalkan di kampus gua udah kena banjir, itu udah kayak empang anjing, sumpah. Real empang karena pertama akhirnya ada coklat anjing. Jadi es kepal Milo anjing. Sumpah gue ngerasa kayak anjir ini kampus kebanjiran man, shit sumpah. Jadi gue ada cerita dulu waktu pas gue lupa tahun berapa. Ini gue sumpah, ini cerita beneran real story. Jadi waktu itu abis kebanjiran, besokannya gue ke kampus, alias gue ke radio kan. Gue ke radio terus udah nih, karena kan di radio gue sendiri kan. Gue di radio sendiri waktu itu lagi nugas sambil benerin salah satu alat ya kan. Udah nih niatnya gue mau balik, cuman gue kayak sebat-sebat dulu lah. Gue ngerokok dulu di depan. Terus gue apa nih bunyi kecipak kecipuk. Gue agak ragu ya, paling tikus nih kan gue rasa. Tapi kok kayak kenceng banget nih, bolak-balik terus kan. Kepo dong gue, ada apa nih anjir. Gue cek lah tuh kan, gue senterin tuh. Kan di depan radio gue tuh ini apa namanya, selokan gitu loh, selokan. Gue cek kan dari situ ada lele, sumpah bangke, ada lele anjing. Sumpah, itu ada lele anjir. Ada lele satu sebiji, terus kayak bolak-balik anjing. Terus gue ngabarin di grup kayak, tolong ini di sini ada lele, ini mau diapain? Gue bingung. Terus gue bilang ya udah dibinain lah. Terus tadi itu mau gue ambil, cuman kalau gue ambil gue apain anjir? Gue masak, gue ogah, mau gue tangkap terus gue taruh di mana? Ya udah gue biarin aja. Gue pikirnya kan besok aja lah, mungkin gue taruh di akuarium apa hot box gitu lah. Tapi ternyata besoknya udah hilang kan. Itu cerita pertama gue tuh. Terus ada lagi waktu pas banjir selanjutnya, itu gue lagi sama teman gue tuh lagi habis ngopi. Jadi gue habis ngopi itu gak nyampe sejam sih. Maksudnya gak nyampe lebih dari 4 jam kayaknya deh. Kenceng banget men, parah anjir. Jadi hujan kenceng banget. Real badai kayaknya waktu itu udah. Jadi badai. Terus gue kan kayak solo-solo aja sama teman gue lagi ngopi gitu kan. Cuman emang kerasanya kok nggak berhenti nih ya hujan nih, lama juga nih kata gue. Terus sekitar jam maybe 12 sampai jam 1 deh, gue lupa deh. Tuh gue baru bisa cabut kan. Padahal kafenya itu kafe itu tutup di jam 11 kayaknya deh, gue lupa. Cuman karena hujan dan nggak bisa apa-apa kan, gue mau gimana juga kan. Jadi ya anak-anak orang-orang juga pada nadunya di situ kan. Udah nih udah berhenti hujan, gue mau cabut nih sama teman gue. Buset, gue keluar dari kafenya. Wah anjing sumpah, itu udah selutut anjing, sedengkul coy. Sumpah gue gak bohong, air udah sedengkul anjing. Itu masih sedengkul kan. Udah, ini kata tukang parkir ya, tadi itu sepaha anjing. Itu udah mendingan. Wah bangke. Terus udah nih,
Akhirnya yaudahlah, gue sama temen gue nganterin temen gue balik, yang dimana sebenarnya tinggal lurus doang dari kafe itu. Cuman jadi tuh strukturnya tuh dari kafe ke, jadi depannya ada perempatan, terus lurus lagi ke kosan teman gue, itu jalannya turun men, jadi cekung gitu men. Jadi dari kafe ke perempatan tuh turun, nanti pas sudah sampai arah kos teman gue, itu naik lagi jalannya, bangke sumpah. Jadi tuh motor gue tuh nabrak air dulu, jadi wah sumpah. Jadi waktu itu kan gue pakai motor gigi, motor bebek, demi apapun sumpah gue nggak bohong, itu mesin gue udah kerendam. Itu sisa-sisa knalpot itu, kalau misalnya lubang knalpotnya ketutup, gue nggak tahu lagi deh. Udah nih gue tabrak kan banjir. Jadi banjir gue tabrak, dar, buset kayak ombak anjing, Ariel kayak Mugiwara no Luffy SHP gue anjing, Straw Hat Pirates gue. Jadi gue tabrak waktu itu kan, terus kayak karena kan lu ngelawan juga kan, nanti ada orang lewat terus lu kayak bertabrakan gitu loh, arus dan ombaknya gitu kan. Udah nih akhirnya selamat dah, pokoknya gigi satu tuh gue gaspol aja, kagak gue naikin gigi dua, terus saya gigi satu aja gue bodo amat. Itu dari ilmu dari bapak gue tuh, dari bokap gue. Kalau lu kena banjir dan lu pakai motor gigi, stay di gigi satu. Karena gue lupa penjelasannya, cuman bokap gue bilangnya stay di gigi satu lah. Karena bener kan, berhasil, udah nih nyampe kos temen gue. PR nih, gue harus balik lagi dong. Gue harus ke kos gue nih. Dimana dari kos temen gue ke kos gue itu jalannya hampir banjir semua, kecuali udah masuk daerah kos gue ya, itu udah gak banjir. Oke lah, mau gimana pun harus gue tabrak nih banjir. Boom. Sabi dong, aman, goyang dikit aja tuh, kagak ada. Gue tuh udah mulai ngeri kalau misalnya motor gue udah bek. Nah itu udah bahaya lah itu. Cuman ini aman-aman aja. Jadi udah gue tabrak, gue gas, selamat nih. Udah lapar dong gue. Lapar nih gue. Gue beli tahu tek deh. Sumpah demi apapun gue kagetnya anjing. Bodi motor gue lepas bangsat dengan bagian depannya. Jadi tuh bodi motor depannya tuh lepas cuy. Patah anjing si engselnya, jadinya aduh anjing. Dan di bawah itu udah full sampah bangke. Terus PR banget anjing. Ya di Tautek itu gue benerin, gue buang-buangin sampah-sampahnya, terus sambil ya gue masukin lagi lah, gue paksain masuk. Untungnya selamat aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya ada satu kejadian di mana di saat itu juga bapak kos gue ngechat di grup gitu loh, kayak ini takutnya ada banjir, ada kebocoran segala macam. Gue kan ngeri ya kalau di kos gue ya, takutnya kan ada laptop gue, terus ada terminal listrik apa segala macam, konser kan mampus juga sebenarnya anjing. Untungnya tidak terjadi apa-apa pas gue sampai di kos, aman. Itu kejadian kedua, kejadian ketiga tuh sebenarnya banyak ya di sini. Beberapa kali gue kena banjir. Nah, gue punya cerita lagi. Itu gue kena banjir di Bekasi, di rumah gue ya. Sebetulnya sama aja, di rumah gue udah pindah 2 kali kan rumah itu. Gak pernah sekalipun gue kena banjir, sama sekali. Rumah gue ya, kalau jalanan raya depan mah banjir. Jadi rumah gue tuh sebenarnya tinggi, bukan tinggi juga sih. Jadi kayak turunan gitu loh. Jadi rumah gue di atas, cuma jalannya menurun. Jadi rumah gue tuh tidak terkena dampak dari genangan air atau banjir itu kan. Udah nih kan, gue waktu pas rumah pertama tuh nggak pernah kena banjir. Nah ini di rumah kedua ada kejadian banjir tuh bukan dari bawah anjing, dari atas. Fuck, tiba-tiba plafon rumah gue jebol anjing. Sumpah, jadi plafonnya bocor dari atas terus jatuh ke bawah. Wah anjing, banjir rumah gue anjing. Jadi ada bukan dari bawah tapi dari atas anjing, dari atas air turun ke bawah. Udah kayak ini ada waterfall apa gimana sih anjing, ada air terjun anjing depan rumah gue, dalam rumah gue. Ya di situ PR juga sih ya gue ya buang-buang air, bersihin lantai, terus angkutin. Itu kan di dapur kan, jadi gue iniin kompor, gas, peralatan, gue geser semua, terus gue buang air, lagi sampai berhenti tuh kucuran dari atas, kan dari plafon atas, dari atap langit. Anjing itu pengalaman yang gue lumayan shock. Gue kayak anjing, ini banjir bukan dari atas, bukan dari bawah tapi dari atas anjir. Terus gue ada pengalaman lagi waktu pas ini masih kecil sih, SMP kayaknya. Waktu itu
gue kerja kelompok dan kelompok gue ini membutuhkan uang lah kan, membutuhkan uang untuk membuat proyekan ini. Gue bingung dong, gimana nih kita dapetin duit? Sedangkan waktu itu duit dari kelompok gue nggak ada duit lah. Pas banget. Jadi ada culture, ada kultur di daerah rumah gue itu banjir lumayan tinggi ya. Jadi lu bisa sering masuk TV waktu itu dah. Jadi kalau lu dorongin motor atau dorongin mobil untuk melewati banjir, lu dapat duit kayak goceng gitu kan, ceban, seikhlasnya lah. Jadi waktu itu SMP itu gue dorongin motor men. Real gue sumpah dorongin motor orang. Bu mau dibantuin gak bu? Pak mau dibantuin gak pak? Dorong. Ya waktu itu kekumpul akhirnya berapa ya? Sekitar mungkin 30 sampai gocap ya deh. Gue lupa deh. Lumayan anjir karena banyak banget kan. Udah abis itu ada satu yang gue bingung deh. Waktu itu pas udah gue, jadi gue abis dorongin salah satu motor. Ada nih bapak-bapak manggil gue, dek sini dek. Iya pak, kenapa pak? Dek saya minta tolong dong cariin ini nih plat nomor saya hilang. Apa namanya? Plat ini mobil, plat nomor mobilnya yang depan bagian depan tuh hilang. Nanti saya kasih duit segala macam. Udah tuh gue cari-cari kagak nemu anjing. Gue pikir-pikir, bangke gimana gue nyari plat nomor anjing. Sedangkan tuh jarak dari ujung ke ujung itu jauh banget sebenarnya. Lumayan lah. Jaraknya tuh sebenarnya lumayan jauh. Jadinya tuh untuk mencari plat nomor sabiji itu sulit anjing. Ya gue sih sorry aja ke bapak-bapak itu ya, gue tidak bisa menemukan. Gue kayak, pak mending bapak ini aja pak, apa namanya, bikin plat nomor baru aja di tukang plat daripada nyari kayak gini susah, sama aja kok hasilnya juga. Terus yaudah bapak-bapaknya tuh cabut. Terus ada kejadian banjir lagi pas gue di sekolah, bangke teman-teman gue nih. Jadi di sekolah gue itu pernah banjir dari bawah. Ini sebenarnya waktu itu kelas baru, jadi kelas barunya tuh kayaknya itu tuh daerah resapan airnya kan. Kayaknya si kelas barunya itu daerah resapan air. Jadi pas hujan banjirnya tuh datangnya dari bawah lantai. Jadi itu benar-benar apa namanya ngucur gitu loh. Wah banjir lagi anjing. Udahlah anak-anak kan buang air. Cuman nih kan namanya bocah SMA lah ya. Jadi kita buang air keluar, ada temen gue masukin ke dalam anjing. Jadi kan nggak kelar terus mainan persot-persotan kayak licin-licinan, apa ski-skian gitu loh, kayak apa namanya sliding-slidingan, sampai akhirnya teman gue pernah palanya bocor gitu kan. Ada satu momen waktu itu jadi kejadiannya tuh hari Rabu, gue ingat hari Rabu karena kita pakai baju pramuka. Jadi itu tuh pelajaran fisika. Kita kan gak ada yang suka ya, males lah kayak udah banjir nih. Cuman hujan udah berhenti, cuman air di depan tuh masih ada, Gimana caranya kita membanjiri kelas dan tidak jadi kelas? Gimana caranya kita tidak jadi kelas? Akhirnya kita membanjiri kelas. Jadi air dari luar masukin terus kayak pas guru datang, ini gue nggak bohong sumpah real. Jadi guru gue jalan dari, ini jarang banget terjadi di guru-guru SMA gue. Dia jalan, angkat roknya, respect bu. Dia angkat roknya terus angkat sepatunya terus kayak, ayo masuk belajar bu. Tapi kelasnya basah nih bu, lagi dibersihin. Udah nggak apa, kelasnya kita duduk aja duduk. Bener-bener lesehan anjing, gue nggak bohong. Gue tahu itu bagus karena dalam keadaan apapun kita tetap belajar, kita tetap semangat untuk meraih ilmu fisika. Jadi udah kita tetap belajar. Jadi kelasnya, jadi meja tuh didorong ke belakang semua. Terus kita nyeker. Ya udah kita belajar lesehan, terus ada yang tiduran. Nah guru gue nih lumayan santai, jadi kayak nggak apa-apa mau tiduran, nggak apa-apa mau apa. Kalau nggak mau ya udah, kalau nggak mau belajar nggak apa-apa, asal jangan ganggu yang lain aja. Ya itu kejadian waktu pas SMA lah. Banyak cerita. Terus kalau kalian gimana nih cerita ketika kebanjiran? Kebetulan dan ini udah subuh ya, dan sepertinya disudahi saja untuk episode ke-8 ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan dan menonton podcast Michael ini. Gue Michael pamit, dan jangan lupa untuk kalian share cerita kalian, ada kejadian apa ketika kebanjiran itu, oke? Gue Michael pamit, bye-bye.